Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirzara Syarifah Alfarizi dengan NIM 422241005. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu enkulturasi dan sosialisasi beserta contohnya dalam kehidupan saya sebagai anak yang terlahir di keluarga Jawa. Nah, ketika mendengar kata enkulturasi, apa yang ada di pikiran teman-teman? Secara etimologis, enkulturasi berasal dari kata berbahasa Inggris yaitu institutionalization yang berarti pembudayaan. Nah, kalau menurut salah satu ahli yaitu Kuncoro Ningrat, enkulturasi adalah sistem pembelajaran dan penyesuaian nalar dan sikap baik itu pada peraturan, norma, dan adat istiadat yang ada dalam culture sebuah atau seorang individu. Nah, lebih singkatnya itu enkulturasi ini adalah sebuah proses seseorang dalam memahami hasil kebudayaannya yang berlangsung secara kesinambungan atau proses dilakukan secara berulang-ulang yang kemudian menjadi suatu kebiasaan dan juga culture dalam kehidupannya atau lebih gampangnya adalah ketika kita masih kecil atau pada saat kita bayi, kita sering diajarkan berbagai hal oleh orang tua kita, khususnya seperti saya sebagai anak yang terlahir di keluarga bersuku Jawa atau khususnya Jawa Timur karena saya di Surabaya, seringkali saya diajarkan hal-hal yang berkaitan dengan budaya yang akhirnya hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang sering saya lakukan hingga saya dewasa. Nah, tapi yang perlu kita ketahui bersama juga, tahapan dari enkulturasi ini tidak melalui proses yang singkat. Terdapat beberapa tahapan-tahapan terjadinya enkulturasi. Tahapan yang pertama dimulai dari kegiatan belajar dan meniru. Nah, belajar dan meniru ini biasanya dilakukan secara tidak sadar, karena pada akhirnya nanti akan membentuk sebuah keyakinan untuk selalu mengikuti ataupun mengulangi tindakan tersebut. Nah, tahapan selanjutnya adalah internalisasi. Nah, internalisasi ini biasanya dimasukkan ke dalam kepribadian. Contohnya adalah seorang anak kecil akan mengikuti kebiasaan dari orang tuanya atau kebiasaan yang diterapkan di keluarganya, baik itu norma ataupun peraturan-peraturan yang pada saat nanti dia dewasa, dia akan selalu menerapkan kebiasaan tersebut dalam hidupnya supaya dia bisa bermasyarakat ataupun bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya dengan baik. Nah, ngomongin soal enkulturasi yang diterapkan di kehidupan saya atau bagaimana sih implementasi enkulturasi pada kehidupan saya adalah anak yang lahir di kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, sejak kecil saya dibiasakan untuk berbicara menggunakan bahasa Jawa, khususnya dialek Jawa Timuran atau Surabayaan. Nah, mungkin kalau teman-teman mendengar dialek Surabayaan itu terdengar cukup kasar ya, namun pada faktanya, kami biasanya menggunakan dialek tersebut hanya untuk berbicara dengan teman sebaya atau mungkin orang-orang yang seusia dengan kami. Nah, ketika kami berbicara menggunakan bahasa Jawa dengan orang yang lebih tua, tentunya kami akan menggunakan bahasa yang jauh lebih sopan atau bahasa krama. Lalu, sejak kecil juga saya diterapkan atau diajarkan dengan nilai-nilai adab asor dan kerukunan. Adab asor itu rendah hati. Kalau rukun itu adalah bagaimana cara kita menjaga kedamaian di lingkungan sekitar kita ataupun kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, nilai ini yang selalu saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa menjadikan saya pribadi yang bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, pribadi yang adaptif, dan pribadi yang memiliki sopan dan santun dalam beretika ataupun berperilaku dan berbicara. Lalu, berbicara tentang enkulturasi pula tentunya tidak jauh-jauh dari kesenian yang ada di Jawa Timur. Sejak kecil saya sudah dikenalkan dengan beberapa kesenian seperti tari Ponorogo, Ludruk, tari Remo, dan lain sebagainya. Nah, namun meskipun saya tidak aktif bergerak di bidang kesenian, saya sangat suka sekali melihat teater Ludruk yang sering diadakan di Gedung Cak Durasi. Nah, implementasi dari enkulturasi ini tidak hanya dari tiga hal tersebut, namun yang cukup menarik adalah pola komunikasi dan cara berinteraksi orang Jawa Timur itu sudah sangat melekat di dalam diri saya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, orang Jawa Timur atau orang Surabaya itu seringkali menggunakan komunikasi yang straightforward atau to the point ketika menyampaikan poin-poinnya. Atau ketika menyampaikan suatu pendapat. Dan juga orang Jawa Timur itu cenderung lebih terbuka dan juga lugas saat menjelaskan sesuatu. Nah,
Secara tidak sadar, hal-hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang selalu saya terapkan ketika saya sedang entah itu berada di pembelajaran pada saat kuliah atau berada di forum dengan teman-teman yang lain. Saya cenderung menggunakan pola komunikasi dan cara berinteraksi seperti itu. Nah, ini adalah hasil dari enkulturasi yang saya dapatkan dari semasa saya kecil. Dan juga selain pola komunikasi dan cara berinteraksi, saya juga dari kecil dikenalkan dengan makanan-makanan khas Jawa Timur, contohnya seperti lontong balap, lalu ada tahu campur, pecel, dan lain sebagainya. Hal ini membuat saya tumbuh menjadi pribadi yang tidak picky eater dan sudah mengenal dan tidak asing dengan makanan-makanan khas Jawa Timur. Nah, teman-teman, dari contoh implementasi pada enkulturasi yang ada di hidup saya, mungkin di sini kita bisa tarik benang merah bahwa enkulturasi ini memiliki banyak sekali fungsi apabila diterapkan. Nah, contoh fungsi yang pertama adalah enkulturasi ini memberikan pengetahuan kepada seseorang terkait dengan budaya yang mereka miliki. Lalu, poin yang selanjutnya adalah enkulturasi ini memperkecil adanya berbagai jenis konflik sosial. Dan fungsi yang ketiga adalah enkulturasi menumbuhkan kecintaan terhadap diri sendiri serta pada kebiasaan yang dilakukan karena prosesnya terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang. Nah, itu tadi tentang enkulturasi. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang sosialisasi. Apa sih pengertian sosialisasi itu? Jadi, secara luas, sosialisasi adalah proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seseorang manusia hingga akhir hayatnya dalam suatu budaya masyarakat. Namun, kalau dalam arti sempit, sosialisasi adalah proses pembelajaran manusia dalam mengenali lingkungan yang akan ia hidupi, baik fisik ataupun sosial. Dan perlu kita tahu juga, proses sosialisasi ini tentunya akan membantu seseorang untuk tahu, paham sekaligus lebih kenal, dan juga supaya ia bisa menjalankan hak dan kewajibannya secara baik di lingkungan bermasyarakat. Menurut pengertian salah satu ahli, yaitu Robert M.Z. Lawang, pengertian sosialisasi adalah proses mempelajari dan memahami norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan guna meningkatkan partisipasi yang efektif dan aktif di kehidupan sosial. Sama dengan enkulturasi, sosialisasi ini juga memiliki tujuan penting, yaitu supaya seorang individu bisa mendapatkan hak hidupnya dengan baik di tengah-tengah lingkungan bermasyarakat. Supaya setiap individu itu bisa menyesuaikan bagaimana cara ia berperilaku, bagaimana cara ia berkomunikasi, dan supaya individu ini bisa menempatkan posisinya saat sedang berada di tengah-tengah masyarakat dan bisa menjadi anggota masyarakat yang baik. Nah, untuk contoh implementasi sosialisasi yang ada di kehidupan saya adalah yang pertama, di lingkungan keluarga saya selalu dibiasakan untuk salim ataupun salam ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, baik itu ketika bertetangga ataupun sedang ada tamu di rumah. Nah, hal inilah yang terus saya terapkan sampai saya dewasa. Dan selanjutnya, saya juga diajarkan bagaimana cara berbicara yang baik dengan orang yang lebih tua ataupun dengan orang yang usianya sama dengan saya. Nah, lalu kalau di lingkungan sekolah, saya berusaha untuk menjadi siswi ataupun mahasiswa yang aktif ketika ada diskusi berlangsung antara mahasiswa dan juga dosen. Dan tidak hanya itu, ketika ada kesempatan, saya juga akan berusaha untuk bertanya apabila memang ada beberapa part di mata kuliah yang belum saya pahami. Karena menurut saya adanya interaksi antara mahasiswa dan dosen ini bisa meningkatkan relasi yang baik dan juga bisa menjadi implementasi dari contoh sosialisasi itu tadi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana contoh implementasi di lingkungan teman sebaya. Nah, di sini fokus utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan pertemanan yang positif, aman, dan nyaman. Jadi di sini saya berusaha untuk selalu menjaga solidaritas, pergaulan, dan juga batasan sosial ketika sedang berteman. Nah, selanjutnya adalah di lingkungan media sosial. Nah, ternyata media sosial ini juga berperan cukup krusial dalam sosialisasi. Karena dari media sosial lah kita mengetahui informasi-informasi secara cepat, update, dan tentunya media sosial ini membuka cara berpikir kita menjadi lebih kritis, lebih terbuka, dan meningkatkan kreativitas dan juga meningkatkan toleransi. Namun perlu diingat bahwa media sosial ini harus digunakan secara bijak.
Lalu, apa sih korelasi antara enkulturasi dan sosialisasi? Nah, jadi korelasi antara enkulturasi dan sosialisasi ini, nah yang pertama kita harus pahami bersama bahwa enkulturasi dan sosialisasi ini adalah dua proses penting dalam pembentukan kepribadian dan identitas seseorang dalam bermasyarakat. Nah, apabila enkulturasi ini berfokus pada pembelajaran budaya oleh individu sejak kecil, maka sosialisasi ini berfokus pada pembelajaran nilai, norma, dan aturan agar individu tersebut bisa hidup dan berperilaku dengan baik di lingkungan masyarakat. Nah, oleh karena itu, enkulturasi dan sosialisasi ini tidak akan dapat terpisahkan dan akan selalu berjalan seiringan guna membentuk manusia menjadi makhluk yang sosial dan berbudaya. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait enkulturasi dan sosialisasi. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.